Woi, kenapa congor? Iya om. Malam guys, sama kita ya, masih sama kita yang tadi. Oh iya, mungkin buat lo pada rider pada tahu apa artinya cornering. Cornering adalah berusaha membelokkan motor dengan kecepatan yang ideal dan mendapatkan racing line yang bagus itu. Jadi it's not about the style, tapi ini the way it's cara untuk membuat how to bukan style. Jadi cornering itu bukan sekedar style, tapi bagaimana kita mengemudikan motor itu di tikungan. Itu gua kutip dari Dylan Dilato, bukan teori gua. Jadi Om Dylan Dilato tuh pakarnya ya balap di Indonesia. Untuk cornering sendiri nggak banyak sih yang harus dipersiapkan. Yang pasti lo harus punya footstep yang tinggi, footstep underbone, yoi, frictionnya juga, dan ban yang bikin lu pede. Kalau nggak footstep underbone, footstep yang bisa dilipat ya, itu udah seringkali kelipet Ndut ya. Dan ban yang bikin lu pede itu adalah ban yang ideal dengan ukuran pelek lo. Bukan berarti digedein atau dikecil-kecilin. Kalau lu mau cornering ideal ya, nggak berat, nggak enteng lah, dan tapaknya cukup lebar. Bukan begitu Bray? Ya, kalau ini pakarnya Thailand style, Thai look. Ya, kalau mau tanya serba Thai look sama dia. Oke. Kita cobain aja, Ndut. Slow but sure. Yoi. Karena cornering itu sebenarnya berhubungan erat dengan ilmu fisika. Ilmu fisika terapan, yaitu gaya sentrifugal yang berkaitan juga dengan center of gravity, terus gaya gesek dan lain-lain, banyak deh. That's why jatuh nih, jeblos. Ya, sliding padnya nggak dipakai. Nggak usah dah, orang nggak ngebut-ngebut. Ya, jadi lanjut dari topik yang tadi. Gimana hubungannya dengan fisika? Nah, lihat Ndut. Pada saat cornering, memang motor miring ke kanan. Tapi gaya sentrifugalnya yang bekerja ke kiri. Sentrifugal itu adalah gaya pental yang menjauhi dari poros. Jadi kalau ini poros, misalnya tadi kita belokin motornya ke kanan, sentrifugalnya adalah ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Kalau sentri pental itu kebalikan dari sentrifugal, yaitu gaya yang efeknya itu mendekati poros. Kita pelan-pelan di sini karena emang gue cuma mau sedikit sharing aja apa yang disampaikan ini. Kalau nggak gue salah nangkep ya, apa yang disampaikan oleh Om Dylan Dilato ya, bisa dilihat di YouTube-nya Dylan Dilato, DYLAN Dilato. Gue demen banget nonton YouTube-nya, video-videonya dia. Ya, kita lihat master-masternya. Itu dia ada apa itu? Motor apa sih? Yamaha Matic itu. X-Trail ya? X-Trail mobil. Ngaco. Iya. Jadi bener-bener ngaruh di fisika terapan. Terus mungkin dulu juga gue bertanya-tanya ya, ngapain sih orang cornering
belok biasa aja bisa gitu. Kenapa harus badannya keluar-keluar? Itu kenapa? Tuh ya, kayak gitu tuh kalau lo lihat Mio-nya. Kenapa harus badannya keluar? Itu karena dia ngakalin center of gravity yang ditimbulkan oleh motor dan bobotnya. Ingat, semakin besar bobot lo dan bobot motor lo serta kecepatan yang lo terapkan di tikungan itu, semakin besar pula gaya sentrifugal yang bekerja di cornering lo itu. Jadi kira-kira kayak gini. Ya, nih semakin gua kencang, gaya sentrifugalnya semakin kencang juga ke arah yang berlawanan. Kita santai aja ya, karena ini bukan sirkuit. Gue juga nggak kurang suka kalau ada orang-orang yang nganggap ini kayak sirkuit. Jadi wah, ngebut sepol-polnya, ngejar-kejaran sepol-polnya. Jangan. Kita harus ingat ini tetap jalan raya. Hargai pengguna jalan yang lain. Oke, setuju. Tuh, kayak gitu ada yang nggak pakai lampu kan nggak kelihatan. Lagi pula gua nggak pakai sliding pad. Ya, kira-kira itu yang bisa dikaitkan dengan ilmu fisika terapan. Terus gimana hubungannya dengan ban? Nah, guys, kalau ban itu kan tadi udah gua jelasin kalau semakin besar kecepatannya, semakin besar bobot lo, itu gaya sentrifugalnya yang terjadi semakin besar juga. Jadi ada gaya gesek di ban. Kalau lu lihat sering nonton MotoGP itu, kenapa bannya berudul-berudul? Karena beloknya ke kanan, tapi ban itu slidingnya ke kiri. Contohnya begitu. Semakin tinggi kecepatannya, lu juga semakin keras usahanya untuk membelokkan kendaraan lu, motor lu gitu. Semakin tinggi kecepatannya, lu bisa semakin miring, bahkan dengkul atau sikut lu nyentuh aspal. Nah, ini sedang kan, nggak perlu ekstrim belokinnya. Tapi kalau gua lebih kenceng lagi, ekstra belokin deh, ekstra miring, extra laying on your bike. Laying gua di motor gua, gantung badannya. Nah, that's why lu harus pilih ban yang bener-bener jangan kemakan iklan. Pilih ban yang bener-bener lu tuh pede sama ban itu gitu. Yo, contohnya kayak Jupiter ada mobil, hati-hati. Nih, example, contoh. Semakin miring gua, semakin miring. Karena kecepatan yang gua tempuh di situ cukup tinggi. Engine braking. Nggak boleh gitu, ngebuang gitu. Iya, jadi kira-kira begitu.
That's why kalau kita lihat MotoGP sampai elbow down. Jadi knee down tuh udah nggak zaman. Jadi zaman sekarang elbow yang sliding, sikut. Itu bener-bener ekstrim berarti beloknya. Dan gue yakin pede banget sama bannya bagus. Gak mungkin gak bagus buat MotoGP. Ya ini sih sekedar teori gua, sekedar opini gua yang gua nangkep dari fisika terapan, fisika dasar, dan kebanyakan nonton videonya Om Dilan Dilato. Ya silakan berkomentar, silakan kalau ada kritik-kritik yang membangun, gue sangat terima kasih banget. Kalau ada kritik-kritik dari abang-abang, om-om, suhu, master yang membangun. Akhir kata, gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Juga sorry karena gue pinjem Monasnya yang notabene-nya jalanan umum. Buat gue agak sedikit praktekin cornering ya. Cuman pasti better, idealnya, baiknya emang di sirkuit. Lu harus ingat itu. Sirkuit diciptakan emang untuk kebut-kebutan. Itu. Kalau ini jalanan umum buat lu nyantai. Oke. Gua rasa sekian dulu perjumpaan kita di 3 lap ini yang begitu hambar. Makasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like. Makasih komen-komennya. Oke. See you.